kabar anak-anakku kelas 4 Ibnu Katsir? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan tetap ceria. Insyaallah mudah-mudahan dengan kondisi ini Allah senantiasa karuniakan kepada kita kesabaran untuk melalui hari-hari yang Allah sudah takdirkan untuk kita. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak yang dirahmati Allah, pada kesempatan majelis pagi hari ini Ustazah akan menyampaikan terkait dengan zikir kepada Allah, zikrullah ya, membiasakan diri berzikir kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman, "Karena itu ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, serta janganlah sekali-kali kalian mengingkari nikmatku." Ya. Dari satu ayat ini Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah ibadah hati. Mengingat Allah itu urusan hati, bukan hanya sekedar lisan, tetapi mari kita hadirkan hati kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah, untuk senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Ini juga Allah perintahkan dalam surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal atau orang yang cerdas. Siapa orang yang berakal itu? Siapa orang yang cerdas itu? Yaitu orang-orang yang berzikir mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Insyaallah banyak sekali ayat-ayat Allah yang memerintahkan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Karena berzikir itu banyak manfaatnya. Menurut Ibnu Qayyim ada banyak manfaat berzikir. 5 diantaranya adalah dengan berzikir akan menghilangkan kesusahan, kesedihan, dan kegundahan hati. Jadi anak-anak, kalau kita merasa galau itu sesungguhnya karena hati kita kurang berzikir. Kalau kita merasa sedih, itu karena hati kita bisa jadi karena kurang berzikir. Kalau kita merasa susah, bisa jadi karena kita kurang berzikir, kurang mengingat Allah. Karena Allah berjanji, ketika kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Ya. Kemudian manfaat yang kedua menurut Ibnu Qayyim adalah mendekatkan diri kepada Allah dan selalu merasa diawasi Allah. Subhanallah, enak ya. Jadi ketika kita banyak mengingat Allah dalam diri kita, insyaallah kita akan merasa diawasi oleh Allah. Nah, kalau kita merasa diawasi oleh Allah, insyaallah apa yang kita lakukan selalu dalam kebaikan. Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Anak-anak kalau melakukan sesuatu, kemudian ada ustadz atau ustazah atau ada orang tua, bagaimana perasaannya? Pasti ingin memberikan yang terbaik, ingin melakukan yang terbaik. Nah, ketika kita menghadirkan diri kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah, insya Allah kita akan senantiasa melakukan hal-hal yang baik. Ketika kita melakukan sesuatu yang buruk, kita ingat, oh ada Allah yang mengawasi kita. Insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang buruk.
Kemudian manfaat yang ketiga, dapat menjadi penyebab untuk selalu diingat oleh Allah. Ya, karena kita tadi mengingat Allah, maka Allah juga akan ingat dengan kita. Ya. Kita juga sebagai manusia, kalau kita sering ingat dengan orang lain, sering SMS, sering WA, atau bahkan sering telepon, maka orang itu juga insya Allah akan selalu ingat dengan kita. Begitu juga dengan Allah. Dan Allah akan lebih banyak mengingat kita. Ya, insya Allah ketika kita banyak berzikir, maka Allah akan banyak mengingat kita. Kemudian yang selanjutnya adalah zikir itu makanan yang baik untuk ruh, untuk hati. Nah, kalau badan kita butuh makanan yang enak gitu ya, maka hati juga butuh makanan, ruh butuh makanan. Dan makanan yang terbaik adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Manfaat yang selanjutnya, menghadirkan ampunan dari Allah atas kesalahan dan dosa. Insya Allah, jadi anak-anak, ini juga mengingatkan ustazah secara pribadi untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir bisa mendatangkan atau menghadirkan ampunan Allah atas kesalahan dan dosa kita. Nah, zikir itu yang seperti apa sih? Zikir itu ada dua, anak-anak. Jadi ada zikir yang terikat, zikir yang ada aturannya, seperti zikir setelah sholat ada hitungannya, 11, 33, di atas 99 itu ada hitungannya. Tapi ada zikir yang bisa kita lakukan secara bebas. Nah, bisa seketika berdiri, bisa sambil berzikir. Insya Allah, subhanallah ya. Kita senantiasa menghadirkan Allah dalam hati kita. Melihat sesuatu yang indah, melihat sesuatu yang baik, kita senantiasa subhanallah, alhamdulillah. Itu zikir secara bebas. Jadi tidak terikat seperti zikirnya kita setelah sholat. Ketika duduk, kita duduk melihat kupu-kupu lewat, sangat indah, maka terbersih dalam hati kita. Subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan kupu-kupu yang sangat indah. Ya, tidak ada manusia yang mampu menciptakan kupu-kupu yang bisa terbang. Gitu. Ketika kita berbaring, ketika sakit pun gitu, kita merasakan sakit dalam kondisi berbaring, mau tidur dan sebagainya, kita melihat sesuatu, kemudian kita mengingat Allah, lalu kita berzikir, subhanallah, alhamdulillah, dan sebagainya. Insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Kita akan terhindar dari hal-hal yang buruk. Insya Allah anak-anak, sungguh ini mengingatkan diri ustazah sendiri untuk senantiasa zikrullah, mengingat Allah, sehingga bebas dari yang namanya kegalauan. Ya, jadi anak-anak solih, anak-anak solihah kelas 4 Ibnu Katsir SDT Permata Bunda, insyaallah kita hadirkan Allah dalam hati kita. Mudah-mudahan bisa mengurangi kesedihan kita, kegundahan kita, kegalauan kita. Ya, mulai sekarang kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah juga akan mengingat kita. Itu pesan yang bisa ustazah sampaikan. Sekali lagi, ini juga pesan untuk ustazah sendiri supaya banyak mengingat Allah. Jazakumullah khair anak-anakku yang solih dan solihah. Tetap semangat dalam melakukan kebaikan. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.